Yang terhormat Bapak Bupati Sintang, yang terhormat Ketua, para wakil-wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang, yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sintang, Kajari, Polres, Pak Dandim, pejabat yang mewakili, yang kami hormati Komandan Batalion 642 Kapuas Sintang, Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Rektor Universitas Kapuas Sintang, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para staf ahli, para asisten, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor instansi vertikal, pimpinan atau direktur RSUD Muhammad Jun, Direktur PDAM, Direktur RSJ Sudianto, serta camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, yang terhormat para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, para undangan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata Nino, Bacaramin Kak Saruga, Basengak Kan Jembatan. Ketungkat Kadat Basal, Pegai ke pengatur perkara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beragama, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sintang dalam agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026, serta penyampaian laporan realisasi semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD, dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kebijakan umum anggaran merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan tahapan, menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional. Yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun, serta menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 ini merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil musrembang dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Sintang. Sedangkan penyampaian laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025 dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Sidang Dewan serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka perkenalkan
memperkenankan kami menyampaikan rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2026 serta laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran APBD tahun 2025 secara ringkas sebagai berikut. A. Rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2026. 1. Pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2.280 miliar 754 miliar juta 235.242 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 207 miliar 581 juta 159.367 rupiah yang berasal dari pajak daerah sebesar 91 miliar 400 juta, retribusi daerah sebesar 97 miliar 600 juta. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6 miliar 475 juta 500 ribu. Kedua, B. Pendapatan transfer sebesar 2 triliun 51 miliar 897 juta 475.875 rupiah yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 2 triliun 10 juta 400 ribu dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 41 miliar 496 juta 982.908 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21 miliar 275 juta 600 ribu yang berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, belanja daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2 triliun 268 miliar 379 juta 235.242 rupiah. Belanja daerah tersebut terdiri dari A. Belanja operasi sebesar 1 triliun 533 miliar 123 juta 82.153 rupiah. B. Belanja modal sebesar 258 miliar 235 juta 514.465 rupiah. C. Belanja tidak terduga sebesar 3 miliar. D. Belanja transfer sebesar 474 miliar 20 juta 591.565 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar 12 miliar 375 juta pembiayaan daerah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 12 miliar 375 juta terdiri dari penyertaan modal kepada Perumda Tirta Senentang sebesar 4,5 miliar, penyertaan modal kepada PT Bangkalban sebesar 7 miliar dan kepada PT Jamkrida sebesar 875 juta. Pengeluaran pembiayaan tersebut sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada 3 BUMD yang telah disepakati bersama. B. Laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025. 1. Pendapatan daerah dengan target sebesar 2 triliun 71 miliar pada semester pertama ini terrealisasi sebesar 847 miliar 767 juta 101.035,77 sen atau sebesar 40,93% dari target pendapatan, sedangkan prognosis 6 bulan berikutnya sebesar 1,2 triliun. A. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 61,23%
rupiah. Dari target sebesar 190.872.990.000. Sedangkan prognosis 6 bulan berikutnya sebesar 79.116.718.666 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: pajak daerah dianggarkan 91,91 miliar 132 juta, terrealisasi sebesar 35 miliar 65 juta 990.114 rupiah, atau sebesar 38,48%. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 81 miliar 319 juta 540.000, terrealisasi sebesar 51 miliar 211 juta 480.937 rupiah, atau sebesar 62,98%. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dianggarkan sebesar 12 miliar sesuai dengan RUPS PT Bank Kalbar sebesar 14 miliar 385 juta 59.981 rupiah. Sedangkan lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar 6,4 miliar, terrealisasi sebesar 16,2 miliar atau sebesar 252,48%. B. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, terrealisasi sebesar 548 miliar 684 juta 324.117 rupiah, atau sebesar 37,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1,4 miliar, dengan prognosis 6 bulan berikutnya sebesar 924 juta 925.000. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1 triliun 473 juta 621 1 triliun 473 miliar 621 juta 250.000, dengan prognosis 6 bulan berikutnya sebesar 924 miliar 936 juta 925.883 rupiah. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terrealisasi sebesar 172 miliar 890 juta 661.612 rupiah, atau sebesar 52,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 331 miliar 878 juta 451.000 rupiah, dengan prognosis 6 bulan berikutnya sebesar 158 miliar 987 juta 789.388 rupiah. C. Untuk pendapatan transfer antar daerah dianggarkan sebesar 54,1 miliar, terrealisasi sebesar 9,3 miliar atau sebesar 17,19%, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil realisasi sebesar 9,3 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar 41 miliar atau 22,45%. Bantuan keuangan dianggarkan sebesar 12,7 miliar, belum ada realisasi. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 2,1 triliun. Sampai dengan semester pertama ini baru terserap sebesar 734 miliar atau 34,33%. Sedangkan prognosis 6 bulan berikutnya belanja sebesar 1,4 triliun dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dianggarkan sebesar 899 miliar,
terserap 334 miliar atau 37,22%. Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 508 miliar, terserap sebesar 152 miliar atau 30,05%. Belanja subsidi dianggarkan sebesar 2 miliar 700, terrealisasi 0%. Belanja hibah dianggarkan 36 miliar, terserap 154 juta atau 0,43%. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah dianggarkan sebesar 714 juta, terserap sebesar 381 juta atau 53,37%. Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar 33 miliar, terserap sebesar 4,5 miliar atau 13,78%. Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar 68,9 miliar, terserap sebesar 48.268.000 atau 0,07%. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar 105 miliar, terserap sebesar 246 juta atau 0,23%. Belanja aset tetap lainnya dianggarkan sebesar 12,3 miliar, terserap sebesar 8,5 miliar atau 69,85%. Dan belanja modal aset lainnya dianggarkan sebesar 689 juta sampai dengan semester pertama belum terserap. C. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 6 miliar, terserap sebesar 2,4 miliar atau 0,04%. D. Belanja transfer dianggarkan sebesar 466 miliar, terserap sebesar 233 miliar atau 49,98%. Yang terdiri dari belanja bagi hasil dianggarkan sebesar 9,6 miliar, belum ada realisasi, dan belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 457 miliar, terserap sebesar 233 miliar atau 51,04%. Ketiga, pembiayaan. Pembiayaan dianggarkan sebesar 68 miliar, realisasi sebesar 200 juta. Kami ulangi, 206 miliar 435 juta atau sebesar 300,37%. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 76,6 miliar, terrealisasi sebesar silpa tahun anggaran 2024 sebesar 213 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 7,8 miliar, terrealisasi sebesar 7 miliar atau 88,89% atas penyertaan modal kepada PT Bank Kalbar. Bapak Bupati, Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan, serta seluruh anggota DPD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah gambaran umum rancangan KUA dan PPAS untuk APBD tahun anggaran 2026 dan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya. Anggaran pendapatan Kabupaten Sintang tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam dokumen yang telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pidato pengantar ini. Kemudian sebagai gambaran awal, kami sampaikan pula bahwa dalam penganggaran pada KUA dan PPAS tahun anggaran 2026, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dengan demikian, maka penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 harus dapat dilakukan secara cermat dan komprehensif.
Sebelum mengakhiri pidato ini, kami ingin mengingatkan kita semua terkait dengan ketentuan jadwal penetapan KUA dan PPAS sebagaimana amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas akhir kesepakatan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 ditandatangani bersama Bupati dengan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2025. Selanjutnya, rancangan KUA dan PPAS telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sintang tahun 2026. Kami berharap seluruh materi yang telah disampaikan akan dibahas secara maksimal dan bersama-sama sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan bagi kita sekalian. Amin. Amin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Adil Katalino, Bacoramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata, Betungkat Kadat Basa, Petugai Pengatur Perkara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertanda Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balang. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sintang. Selesailah acara rapat paripurna pagi ini, dan sebelum saya tutup dengan resmi, izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini dengan sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-14 masa persidangan kedua tahun 2025 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Buceramin Kak Saruga, Basangan Kak Jubata, Betungkan ke Adat Rasa, Bepegai ke Pengatur Perkara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.